Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tirani matahari terbit. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kepada materi kita tadi, yaitu tirani matahari terbit. Nah, kenapa hari ini kita judulnya tirani matahari terbit? Oke, kita lihat. Nah, pada materi ini ataupun pada bab ini akan ada 4 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama ada awal pemerintahan Saudara Tua, kedua ada organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang, yang ketiga pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Lalu yang terakhir, dampak kedatangan Saudara Tua dalam berbagai kehidupan. Nah, 4 pokok bahasan inilah yang terdapat pada bab tirani matahari terbit. Nah, kalau di bukunya ini ada pada bab 4. Oke, nah pada video pembelajaran kali ini kita khusus membahas yang pertama, yaitu awal pemerintahan Saudara Tua. Nah, sebelum masuk kepada materi, coba perhatikan gambar pada slide PowerPoint ini. Nah, perhatikan baik-baik, kira-kira apa yang tergambar daripada gambar ini? Ya, kerusakan, kehancuran, seperti itu ya kan? Nah, gambar di atas merupakan dokumentasi dari peristiwa pengeboman Pearl Harbor yang menunjukkan kemenangan Jepang terhadap sekutu. Nah, sekutu di sini maksudnya adalah Amerika Serikat pada Perang Dunia II dalam peristiwa Perang Pasifik. Peristiwa itu telah membuka jalan bagi Jepang untuk memasuki negara di Asia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, perlu dipahami bahwa rentetan kemenangan yang dicapai tentara Jepang sejak melancarkan Perang Pasifik membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda. Kedatangan Saudara Tua, sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Walaupun demikian, penduduk Jepang telah berhasil membuka sejarah baru bagi Indonesia. Sejarah baru yang seperti apa? Nah, kita bahas pada pembelajaran pada hari ini. Oke, next. Nah, kita awali daripada selamat datang Saudara Tua. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai Saudara Tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda, di mana pada masa itu terdengar ucapan banzai banzai, ataupun kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, di situ juga ada lagu Kimigayo. Bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang pertama kali dilakukan Jepang untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Nah, simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya.
Nah, ada yang tahu apa isi daripada ramalan Jayabaya tentang kedatangan Jepang di Indonesia? Ya, berikut kutipan dari ramalan Jayabaya. Bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada wiring kuning dedege cebol kepalang, jago kate bebulu kuning yang menguasai tanah Jawa selama seumur jagung. Ataupun dalam versi lain berbunyi seperti ini. Akan datang bangsa berkulit kuning dari utara, berperawakan tidak tinggi, pendek pun juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa, tetapi hanya seusia tanaman jagung, dan akan kembali ke negerinya sendiri, sedangkan tanah Jawa akan kembali dikuasai anak negeri sendiri pula. Nah, ini adalah isi daripada kutipan ramalan Jayabaya. Nah, di mana pada masa itu rakyat percaya bahwa yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia itu ini gitu, Jepang. Akan membebaskan Indonesia pertama dari Belanda. Gitu ya kan. Nah, kita lanjut. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan-Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi, Jepang dan Indonesia sama, bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia. Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama dengan Gerakan 3A. Nah, ada yang tahu semboyan daripada Gerakan 3A? Ya, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Pelopor Gerakan 3A yaitu Shimizu Hitoshi. Nah, itu adalah awal mula kedatangan saudara tua. Nah, kemudian kita lanjut pembentukan pemerintahan militer. Nah, di sini ternyata Jepang mulai membentuk pemerintahan militer tersebut. Jadi, pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu, wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Nah, yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk Sumatera. Pusatnya ada di Bukit Tinggi. Lalu yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamusudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Lalu, kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daini Nankenkantai. Nah, yang terakhir yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut. Nah, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya ada di Makassar. Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sederhana. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Nah, di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kompetai atau polisi militer. Di samping susunan pemerintahan tersebut juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio
Tokyo. Nah, siasat-siasat ataupun sifat asli daripada Jepang sudah mulai kelihatan pada masa ini, ya kan? Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarik Sumatera atau tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Nah, ini penanggalan, ya kan? Waktu itu tarik Masehi ataupun tahun Masehi yaitu 1942, sama dengan tahun 2602 Sumera. Nah, setiap tahun mulai tahun 1942 rakyat Indonesia harus merayakan hari raya Tencho-setsu. Nah, Tencho-setsu ini adalah hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Nah, itu bagian daripada pembentukan pemerintahan militer. Lalu kita lanjut ke pemerintahan sipil. Nah, ternyata untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Su serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Su. Su ini adalah karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Su atau Karesidenani. Si atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kawedanan, Son kecamatan, dan Ku atau desa kelurahan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Su, 17 karesidenan. Nah, masih dalam pemerintahan sivil. Pemerintahan Su itu dipimpin oleh seorang Sucokan. Nah, Sucokan ini memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda, meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Sucokan ini dibantu oleh yang namanya Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Su. Setiap Chokan Kanbo ini memiliki 3 bu atau bagian, yakni Naiseibu, bagian pemerintahan umum, Kaisaibu, bagian ekonomi, dan Keisatsubu, bagian kepolisian. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana awal kedatangan daripada saudara tua. Nah, tapi judul bab kita adalah Tirani Matahari Terbit. Jadi seperti itulah awal kedatangan Jepang di Indonesia. Ataupun mereka mengatakan ataupun orang-orang Jepang ini mengatakan dirinya adalah saudara tua daripada Indonesia. Gitu ya kan? Yang awalnya kedatangan Jepang ini sangat dielu-elukan oleh masyarakat Indonesia. Namun terakhir tetap saja Jepang ini juga mengecewakan rakyat Indonesia. Nah, baik, untuk pembelajaran selanjutnya mengenai organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang akan kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Baik, semoga paham dengan materi pada hari ini dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.